Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Dan seperti biasa, eh, kita awali perkuliahan pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini khusus di kelas manajemen C kita bisa dipertemukan dalam perkuliahan virtual ya atau daring dengan menggunakan aplikasi YouTube ya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita semua diberikan kemudahan, kemudian juga keberkahan dan juga berbagai ilmu yang bisa bermanfaat ya, baik diri kita, kemudian umat yang lainnya juga. Dan mudah-mudahan Allah berikan juga kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu ya. Baik, sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen C yang Bapak banggakan, pada mata kuliah ekonomi syariah hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dan kelompok 2 pada hari ini sudah siap untuk mempresentasikannya. Dan saya yakin yang kemarin di kelompok pertama ini sudah luar biasa bagus presentasinya. Saya yakin untuk kelompok 2 ini pasti lebih bagus lagi ya. Kelompok Kang Nana ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja dengan presentasi dari kelompok pertama yang akan dibawakan oleh kelompok Nana dan rekan-rekan ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira silahkan kepada anggota kelompok 2, koordinator, moderator, kemudian notulen, dan presentator yang akan menyajikan pokok bahasan di kelompok yang kedua ini. Baik, kita mulai saja dan saya persilahkan untuk kelompok kedua untuk mempresentasikannya ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Sukmayadi Baihaqi selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah Islam, dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian kelas manajemen C2. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Adapun kelompok kami yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Vera Setiawati, yang kedua ada Muhammad Hidayatullah, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nana Sutisna, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada Rasmi Nur Hasanah. Kelompok kami di sini akan membahas materi yang berjudul tentang konsep dasar hukum perikatan dalam Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar hukum perikatan dalam Islam itu? Nah, di materi kali ini kami akan membahas 6 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian perikatan dalam Islam. Yang kedua ada tujuan perikatan dalam Islam. Yang ketiga ada unsur-unsur perikatan dalam Islam. Yang keempat ada jenis perikatan dalam Islam.
yang kelima ada syarat perikatan dalam Islam, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada berawal dan berakhirnya perikatan dalam Islam. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktunya, kita lanjut saja ke pembahasan materinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perikatan dalam Islam. Perikatan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah. Pertama, kata akoda, yang artinya menyimpulkan. Dalam Kamus Al-Munawir Bahasa Arab Indonesia, akad adalah mengikat. Dapat juga disebut uku'ud, yang artinya perjanjian, yang tercatat atau bisa disebut dengan kontrak. Kedua yaitu ahdu, yang artinya berjanji. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kata akad diberi pengertian, yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, jadi hukum perikatan Islam adalah perangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Nah, jadi di sini transaksi jual beli. Nah, namun menurut syariat Islam, nah itu yang disebutkan dengan perikatan dalam Islam. Nah, kita lanjut. Di sini ada 3 tahap terjadinya suatu perikatan. Yang pertama yaitu ada al-ahdu atau bisa disebut dengan perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak tersangkut paut dengan kemauan orang lain. Nah, di sini jadi pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, dalam jual beli kita harus melakukan perjanjian dulu antara jual beli berupa barang. Contohnya dari segi harganya, kita harus berjanji dulu antara si penjual dengan si pembeli. Itu harus ada perjanjian dulu mau berapa dijualnya. Nah, maka di situ perjanjiannya harus disepakati antara dua pihak tersebut, antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu ada persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan itu harus sesuai dengan janji pihak pertama. Nah, tadi contoh yang tadi yaitu dalam pembelian, dalam segi harganya, apabila si penjual memberikan harga, contohnya memberikan harga 50 juta. Nah, si pembeli tersebut setuju. Nah, maka yang disebutkan oleh si penjual setuju itu dari pihak kedua. Nah, jadi di situ ada persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu apabila janji kedua pihak dilaksanakan, maka terjadilah akdu atau perikatan. Nah, tadi di dalam yang ke satu perjanjian, yang kedua persetujuan, dan yang terakhir perikatan. Ini memiliki urutan-urutan. Nah, jadi apabila tadi yang ke satu, yang kedua sudah terlaksanakan antara si penjual dan si pembeli, maka yang terakhir, yang ketiga itu muncullah sebuah perikatan yang disebut dengan akad atau ijab qabul antara si penjual dan si pembeli. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai pengertian perikatan dalam Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Tujuan perikatan dalam Islam. Tujuan perikatan dalam Islam atau akad yang dimaksud di sini adalah maksud utama disyariatkannya akad. Artinya ada maksud tertentu, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah agar tujuan tersebut dapat terwujud. Tujuan tersebut akan sah apabila mempunyai akibat-akibat hukum yang diperlukan dengan syarat-syarat berikut. 1. Tujuan akad bukanlah merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan ketika akad belum diadakan
akad. 3. Tujuan akad harus dibenarkan secara syariah Islam. Unsur-unsur perikatan dalam Islam ada 3. 1. Hubungan antara ijab dan kabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Baik, selanjutnya adalah syarat perikatan dalam Islam. Syarat-syarat dari perikatan Islam antara lain adalah yang pertama, subjek hukum atau akidain. Menurut Asyidiki, bahwa kedua belah pihak yang berakad atau melakukan perjanjian harus cakap atau ahliyatul akidain, baik itu perorangan maupun dengan badan hukum atau institusi. Tidak akan sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengetahui apapun, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah objek hukum atau mahalul akad. Objek akad atau perikatan haruslah dapat diterima oleh hukum, terutama hukum Islam. Kemudian selain itu, objek akad terbagi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain adalah objek perikatan harus ada ketika dilangsungkan atau tersedia untuk diakadkan, dan akad akan berakhir apabila objek tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerima. Islam tidak memperbolehkan menjual objek yang belum waktunya, seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan atau menjual buah yang belum masak. Selanjutnya adalah objek akad atau perikatan dalam Islam harus dibenarkan syariah. Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Inilah yang membedakan perikatan Islam dengan perikatan umum. Selanjutnya adalah objek akad atau perikatan dalam Islam harus jelas dan dapat dikenali dari jenis, bentuk, ukuran, dan urgensi barang tersebut. Dan yang terakhir adalah objek dapat diserah terimakan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Baik, selanjutnya adalah jenis perikatan dalam Islam. Secara garis besar ada 4 jenis perikatan. Yang pertama adalah perikatan utang atau al-iltizam bi'adain. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam zimah atau tanggungan seorang. Sumber-sumber perikatan utang atau al-iltizam bi'adain dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akad, yang kedua adalah kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, nazar, yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda. Dan yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk tanggungan atau adhaman yang timbul dari selain akad, seperti pencurian, perusakan yang objeknya adalah barang, dan sumber yang keempat adalah pembayaran tanpa sebab. Yang kelima adalah syara, yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu pada seorang. Selanjutnya yang kedua adalah perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Perikatan benda merupakan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya, manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. Sumber-sumber perikatan benda adalah akad, dan ini merupakan sumber paling penting dari perikatan benda, seperti jual beli atau sewa menyewa. Sumber lainnya adalah kehendak sepihak seperti wasiat. Selanjutnya yang ketiga adalah perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al-amal. Perikatan kerja adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad, istisna, dan ijarah. Istisna adalah akad untuk melakukan sesuatu di mana bahan dan kerja dilakukan oleh pihak kedua atau pembuat. Sedangkan ijarah merupakan suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad
ijarah ada dua, yaitu ijarah al-manafi atau sewa menyewa dan ijarah al-amal atau perjanjian kerja. Dan yang keempat adalah perikatan menjamin atau al-ilzam bi'at taucik. Perikatan menjamin merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Dan mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu pembahasan dari kelompok kami mengenai materi tentang konsep dasar hukum perikatan Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa perikatan dalam Islam adalah suatu hukum yang mengikat seseorang dengan orang lain dalam suatu perjanjian yang diatur secara syariat Islam. Unsur-unsur perikatan dalam Islam sama dengan rukun akad yang disepakati jumhur, yaitu pelaku akad, objek akad, dan ijab qabul. Syarat-syarat pelaku akad harus cakap, objeknya jelas, halal, tersedia, dan dapat diserah terimakan. Asas-asas yaitu asas ketuhanan, keadilan, kebolehan, kerelaan, tertulis, dan lain sebagainya. Perbedaan perikatan dalam Islam dengan perikatan pada umumnya itu terlihat dari bagaimana perspektif Islam hukum terhadap hukum perikatan itu. Misalnya, Islam melarang riba dalam hutang piutang, yaitu meminta bunga dari pengambilan pinjaman uang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih aplaus buat kelompok Kang Nana, Teh Vera, Kang Hidayatullah, sama Teh Rasti. Waduh, luar biasa nih. Saya bangga ya, materinya bagus. Kemudian cara membuatkan PPT-nya juga bagus. Tidak semua loh dosen, guru juga bisa mampu membuatkan hal-hal seperti yang tadi ya. Memang kalian ini generasi milenial yang sejak lahir memang sudah dihadapkan dengan berbagai teknologi ya gitu. Sementara ada banyak dosen, guru, orang tua kita yang memang
dulunya itu tidak bukan milenial, sehingga pada saat sudah mengajar seperti ini gaptek lah istilahnya ya. Pembuatan videonya juga luar biasa bagus. Terima kasih Kang Nana, tidak salah kalaupun nanti memberikan nilai dalam pembuatan materi, PPT, pembuatan video ini bagus. Tinggal satu lagi kita akan cari poin diskusi. Presentasinya jadi sudah bagus ya. Pantas sekali kalian kalau punya rezeki kemudian dan Allah menakdirkan kalian pantas sebagai dosen. Nana membuka dengan bagus ya. Kemudian tadi dilanjut sama siapa? Rasti sama Perak tuh tadi yang kedua bagus. Terus pembuatan videonya juga cukup bagus. Hidayatullah juga luar biasa ya. Walaupun seperti pembaca berita tetapi kemampuan public speakingnya sudah bagus, mudah dimengerti dan luar biasa. Terakhir juga siapa tadi? Takut tertukar saya Rasti atau Perak ya, itu juga luar biasa bagus. Jadi talenta ini silahkan Anda kembangkan ya, kalau bisa cari peluang-peluang yang membutuhkan kompetensi seperti yang Anda miliki barusan, entah itu dalam pembuatan materi, penyampaian ya. Jikalau mereka ada demand yang membutuhkan Anda masuk, di situ Anda berharga buat mereka dan pasti orang menghargai juga Anda. Artinya di situ akan terjadi ini perikatan kontrak kerja. Gitu ya. Baik, sebetulnya sudah bagus, tidak mesti ada yang mesti ditambahkan ya, tetapi saya ingin mengulas kembali sedikit bahwa memang dalam adat kita ya, perikatan itu kita sering menyebutnya akad tadi juga ya, bahkan kalau di beberapa perusahaan sebutnya kontrak ya, entah itu kontrak kerja, MOU ya, sekedar kerjasama usaha, kemudian kerjasama MOA, ya, Memorandum of Understanding. Nah, ini juga sebetulnya sebuah perikatan. Walaupun tadi di kelompok Kang Nana banyak sekali contoh-contoh kasus perikatan, kontrak akadnya itu banyak sekali di kasus-kasus jual beli ya, murabahah. Tidak salah karena perikatan atau mata kuliah yang kita pelajari hari ini adalah ekonomi syariah, kaitannya dengan ekonomi. Jadi contoh-contoh perikatan, contoh-contoh akad yang banyak diilustrasikan pastinya ya contoh-contoh tentang bisnis ya, tentang berekonomi. Salah satunya tadi jual beli. Sebetulnya jika kita runut tadi ya, awal mula terjadi perikatan itu tidak hanya di perikatan berekonomi saja ya, perikatan itu awal mulanya ya terjadi suatu kesepakatan atau pemahaman yang sama antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebut saja dalam kontrak perikatan nikah saja. Ini juga akan terjadi akad kan nanti. Tadi ada 3 tahap kan kata Kang Nana itu ya, ada al-ahdu, al-ahdu itu munculnya beberapa pihak, bisa 2 pihak. Jadi kalau misalkan nanti kontraknya berakhir di akad nikah, perikatan nikah, itu berarti adanya kesepakatan antara apa ya, ikhwan dan akhwat itu ya, atau laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa gitu ya, yang sudah ta'aruf, saling mengenal dan menyatakan keinginannya untuk ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Nah, itu al-ahdu, memenuhi al-ahdu. Jadi 2 pihak, bisa juga lebih ya, misalkan dalam bentuk kerjasama usaha, PT, saha, ini apa tuh, firma, kemudian CV, itu juga sebetulnya ada keinginan yang sama dari satu pihak dengan pihak yang lain, bahkan bisa lebih dari 2 pihak ingin menjalin sebuah usaha, kerjasama usaha ya. Nah, di situ sama-sama menempatkan dananya. Itu juga sudah terjadi sebuah perikatan, sebuah kontrak, sebuah akad nantinya ya. Kembali ke contoh yang bukan muamalah ekonomi ya, tadi pernikahan, kemudian muncul persetujuan ya kan. Biasanya kan baik si laki-laki maupun si perempuan itu narosan lah istilah orang Sunda mananyaan, dan di situ terjadi persetujuan ya antara wali, orang tuanya
pihak perempuan dengan pihak laki-laki, kan di situ sudah terjadi bukan dua pihak lagi, bahkan lebih ya, melibatkan orang tuanya. Di situ terjadi persetujuan. Karena tadi kata Nana, tahapan perikatan itu ada al-ahdu ya, dua pihak tadi, kemudian ada persetujuan. Kemudian yang ketiga ada tadi akdu ya, akdu atau akad. Ya terjadilah di hari H-nya akad perikatan. Akad apa? Akad nikah. Nah ini, jadi intinya perikatan itu tidak hanya terjadi di bidang-bidang ekonomi ya. Cuma konsep kita hari ini belajar ekonomi syariah Islam, terutama dengan kaidah prinsip perikatan. Nah jadi yang harus kita pelajari atau ilustrasinya adalah perikatan atau akad atau kontrak tentang ekonomi ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi ya sama lah di yang bukan muamalah ekonomi juga sama ya, seperti tadi pernikahan. Kemudian kerjasama STIE dengan Widyatama misalnya, itu juga terjadi perikatan karena kita membuatkan MOU dan isi-isi yang disepakatinya ada di dalamnya ya. Misalkan satu sama lain terjadi pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kemudian juga satu sama lain sama-sama untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, itu isinya. Dan di situ terjadi perikatan, akdu ya, akad, kontrak ya, itu sama saja begitu. Termasuk tadi Nana sudah menjelaskan tahapan terjadinya kontrak atau perikatan. Awal mulanya kan penjajakan dulu, pacaran dulu lah, taruhan dulu. Sama STIE dengan Widyatama. Kemudian Anda mau berbisnis dengan teman Anda, mau kerjasama usaha, sama kan penjajakan dulu, gimana karakter teman Anda gitu ya. Istilah kalau tadi mau ke nikah itu pacaran dulu lah. Jadi Widyatama dengan STIE pacaran dulu, dengan Unpad pacaran dulu. Kalau satu sama lain sudah sama mengenal, muncullah persetujuan. Nah, muncullah akad MOU tadi ya gitu. Jadi begitu simpel ya, sering terjadi di kegiatan sehari-hari juga. Nah, cuma lebih jauh memang di sini dijelaskan kembali tadi yang kedua oleh siapa ya, Vera atau Rasti tadi itu ya. Jadi bahwa unsur perikatan itu tadi ada hubungan ijab dan qabul. Ya iya, hubungan ijab dan qabul. Yang ijab siapa? Ya pihak yang menyerahkan. Kalau tadi pihak pengantin pria ya, wanita ya, si bapaknya kan bapak nikahkan. Nah itu pada saat bapak nikah itu sudah menyerahkan. Kemudian laki-laki itu saya terima nikahnya. Itu nerima qabul tuh, ijab qabul. Jadi hubungan antara ijab dan qabul ya. Pelaku kalau dijual beli tadi ijab qabulnya penjual dan pembeli. Saya terima barangnya, nah, kata si qabul saya nyanggakeun barangna nampi artosna. Pamisah nu gagaleun nampi barangna nyanggakeun artosna. Mudah-mudahan sing manfaat, sing berkah. Itu hubungan ijab dan qabul. Kemudian dibenarkan oleh syara ya. Unsur perikatan itu harus dibenarkan oleh syara. Baik tadi kata Nana, kata Hidayatullah, benar secara syara, secara zatnya ataupun secara prosesnya. Nah, kalau secara dibenarkan oleh syariah itu karena zatnya, kita tidak boleh. Kemarin di kelompok pertama kan jadi dalam bermuamalah semua itu boleh kecuali sudah ada yang melarangnya. Nah, sekarang kan udah ada yang melarang, misalkan secara syara kan harus dibenarkan oleh syara. Ya, oleh syara itu ada dua, ada zatnya, ada karena prosesnya. Kalau karena zatnya, misalkan daging babi itu dulu sebelum zaman Nabi Adam belum ada larangan, jadi masih boleh. Tapi kesininya kan udah ada larangan. Nah ini prinsip muamalah yang oleh kelompok pertama. Jadi itu udah haram karena zatnya. Narkoba itu udah ada fatwa MUI kan tidak boleh kesininya ya. Kemudian daging anjing tidak boleh. Kemudian narkoba itu bisnis hasil maling itu tidak boleh ya gitu. Itu tidak boleh karena syara dan itu diakibatkan karena sudah zatnya ya gitu. Barang-barang busuk itu tidak boleh. Kemudian ada juga yang dibenarkan oleh syara, jadi tidak boleh karena prosesnya. Nah ini tidak boleh oleh syara. Misalkan Anda berbisnis barang objeknya itu hasil nyuri gitu ya, itu tidak dibenarkan oleh syara. Itu tidak benar oleh syara dikarenakan
tidak atau haram karena prosesnya. Itu barang yang dijual belikannya sebenarnya tidak haram, ya boleh, silahkan daging sapi, kemudian sayuran, mobil dibisniskan, kemudian tapi objek yang Anda jualnya itu atau yang diperjualbelikan itu hasil proses yang tidak sesuai dengan syarat. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Jadi bala-bala cireng di kantin teh halal ya, diproses dari barang-barang yang insya Allah halal. Tapi karena Anda beli 5 dibayar 2, nah yang 3 itu tidak halal ya, menjadi haram. Itu tidak dibenarkan oleh syarat. Ini unsur perikatannya. Jadi tidak terjadi nih perikatannya tidak benar ya. Itu salah satu contoh saja ya. Banyak lagi ilustrasi-ilustrasi lain ya sebenarnya ya. Itu tadi tambahan dari Pera atau Rasti ya tadi ya. Konsep dasar perikatan dalam Islam. Kemudian tadi siapa ya? Hidayatullah. Nah, syarat yang menjadi perikatan gitu ya. Misalkan pada ical galeh ya tidak boleh dengan anak kecil yang belum cakap, atau istilahnya kalau Hidayatullah tadi bilangnya harus cakap hukum ya. Nah, artinya sudah dewasa ya. Cakap hukum itu ya 17 tahun ke atas meren. Tetapi kalau istilah kita di syariah itu sudah baligh, artinya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang madorot, mana yang maslahat. Jadi 9 tahun pun yaitu sudah diperbolehkan. Tapi kalau di bawah itu tidak boleh. Di atas 9 tahun, 17 tahun, tapi tadi gila, kemudian hilang ingatan, tidak boleh. Mangpang mumpung ya, teringetin tanahnya orang jual gitu kan, ini tidak boleh ya. Jadi harus cakap hukum, sehingga manakala terjadi berekonomi atau berbisnis, baik itu jual beli maupun kerjasama usaha dengan orang yang tidak cakap hukum, artinya tidak cakap, tidak baligh ya, itu tidak boleh, tidak sah berarti jual belinya gitu ya. Salah satunya dengan anak kecil 4 tahun, 3 tahun, mana ngerti dia. Dek, itu kan kamu punya warisan dari ibumu, tanah 1 hektar, Bapak beli ya 100 juta. Anak mah atau kamu 100 juta, 10.000 biasa gede. Nah, itu tidak terjadi, itu tidak sah ya. Walaupun Anda sudah mengakui bahwa memperlihatkan kwitansinya, ini saya beli 100 juta, itu tidak sah ya secara syariah ya. Kalau secara hukum positif saya nggak tahu nih, di hukum positif itu ya memang kadang-kadang ya masih bisa boleh gitu ya, saya juga heran. Makanya kalau dengan hukum syariah itu tidak boleh ya, nanti ada yang medumal ya gitu ya. Kemudian juga objek akad nih, objek akad salah satunya tadi Hidayatullah mencontohkan barang harus ada. Jadi kalau terjadi dalam kasus perikatan ini, kontrak akad ini terjadi dalam jual beli, jadi penjual, pembeli, barang yang dijual belikannya harus ada. Jangan, makanya di adat masih terjadi hukum misalkan jual beli singkong yang masih di dalam tanah di bajong kebonan, kan belum pasti tuh spesifikasinya, jenisnya, besar ukurannya kan belum pasti. Itu untung-untungan tuh, ya kan? Tidak boleh. Nanti bisa jadi yang beruntung adalah bandar, suatu ketika bisa jadi yang beruntung adalah yang punya kebun. Dan transaksi seperti itu dalam hal ini jual beli tidak boleh dalam syariah ya. Tadi syarat kontrak, syarat akad syariah itu salah satunya kalau dalam ekonomi tadi yang diterangkan oleh Kang Hidayatullah ya, itu termasuk kita dibelilah anak sapi tadi. Ini tidak boleh ya, kayak beli kucing dalam karung, belum kelihatan spesifikasinya. Nah, HP cak panonan, buah-buah suku nage pincet, ini kan nggak kelihatan. Nanti pada saat keluar, harga sudah jadi, uang sudah diserahkan, ternyata cacat. Kalau cacat, yang rugi siapa? Pembeli. Yang untung, yang pemilik sapi. Ah, bodoh teuing, sapi nagis dijual. Nah, sebaliknya, pas sapinya itu besar, gede, bahkan sehat sekali. Nah, harganya ternyata terlalu murah karena sudah disepakati. Nah, ternyata ya di situ yang beruntung siapa? Bandar ya, yang rugi yang punya sapi. Nah, jadi selalu win loss. Jadi syariah tidak menghendaki ada transaksi yang seperti itu gitu. Jadi harus jelas spesifikasi ukurannya. Dari sinilah tadi kata Hidayatullah, salah satu
pembeda antara jual beli atau berekonomi secara syariah dengan konvensional. Kalau konvensional kan mau barang cacat dibilang bagus juga yang penting nggak ketahuan kan, kadang-kadang itu bisa disebut apa ya istilahnya ya, boleh-boleh saja Anda yang nggak teliti kan bisa seperti kalau di syariah kan tidak boleh ya seperti itu, menimbun barang dengan maksud ingin besar keuntungan itu tidak boleh seperti itu. Jadi cukup jelas tadi yang diterangkan oleh kelompok ini juga ya. Kemudian tadi ada jenis perikatan dari Hidayatullah, kemudian iya ya tadi dari Hidayatullah masih ada jenis perikatan, saya tambahkan yang ketiga yang keempat saja. Di situ ada jenis perikatan itu ya, apa ijaroh ya. Ijaroh. Jadi ada ijaroh al-manafi itu berhubungan dengan sewa menyewa ya. Misalkan di kita banyak ya sewa rental mobil ya, sewa kemudian. Nah, tapi ingat unsurnya ya. Yang kedua unsur yang kedua itu tadi kata Rasti di awal harus dibenarkan oleh syarak. Jadi tidak boleh sewa pemandu lagu, sewa apa itu pemandu lagu di karaoke gitu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan oleh syarak. Atau sewa penghisap bong sabu gitu, sabu-sabu itu tidak boleh karena itu tidak dibenarkan oleh syarak. Nah gitu ya. Jadi cuma saya ingin mengingatkan bahwa jenis perikatan itu salah satunya ada sewa ijaroh, misalkan kios, ruko, kendaraan, rental mobil ya, kemudian kos-kosan itu termasuk dalam ijaroh sewa ya, ijaroh al-manafi. Kemudian tadi ada ijaroh al-amal, al-amal. Ijaroh al-amal itu nanti perikatan sewa menyewa di SDM ya, tenaga kerja. Nanti muncullah yang namanya kontrak kerja ya. Jadi ijaroh al-amal itu sewa menyewa tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Nah, nanti di bidang tenaga kerja itu muncullah yang namanya kontrak kerja atau akadnya ya. Cuma dalam pekerjaan tidak disebut perikatan atau akad ya, tetapi apa disebut dengan kontrak ya, kontrak. Padahal kontrak, akad, perikatan itu sama-sama juga ya, seperti itu. Kemudian ada kafalah, jenis perikatan itu tadi kata Hidayatullah ada menjamin. Jadi pihak ketiga ada terjadi nih perikatan, misalkan pinjam meminjam uang atau apalah gitu antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama kurang percaya kepada pihak kedua karena jaminannya kurang. Nah, datanglah pihak ketiga yang menjaminkan. Nah, disitulah yang disebut dengan jenis perikatan. Kalau dari syariah itu Kang Hidayatullah tadi saat menerangkan itu disebut dengan kafalah ya, kafalah ya gitu. Itu sudah cukup jelas juga. Nah, nanti ijaroh, kemudian ijaroh al-manafi dan ijaroh al-a'mal, kemudian ijaroh muntahiyah bitamli, murabahah tadi yang diterangkan oleh Nana, kemudian Rasti dan Pera, itu termasuk bayi istisna tadi ya, sedikit disinggung di situ ada bayi istisna. Itu sudah sedikit ada bahasan di sini, dan nanti di mata kuliah berikutnya di koperasi syariah, perbankan syariah itu lebih teknis satu persatu ya. Istisna itu apa, bagaimana cara menghitung istisna, ijaroh itu apa, bagaimana implementasi ijaroh di perbankan syariah, ya itu ada. Jadi yang barusan diterangkan oleh Kang Hidayatullah Nana tadi ada istisna, ada ijaroh, ada kafalah, ada utang piutang, kod ya. Kemudian ada rahan gade syariah ya, barusan tidak ada disinggung. Nah, semua itu nanti akan dipelajari di mata kuliah berikutnya ya gitu. Nah, kenapa di sini tidak langsung? Nah, ini kan menjadi mata kuliah yang akan menjadi prasyarat di berikutnya gitu ya. Dan untuk mata kuliah ini ya memang harus sudah kuat ekonomi mikronya sama pendidikan agamanya, karena gabungan kedua itu di sini yang dipelajari di ekonomi syariah. Cuma di ekonomi syariah juga tidak lebih teknis, nanti ada lebih teknis di mata kuliah berikutnya gitu ya gitu. Nah, tentu di sini di ekonomi syariah Islam ini tidak hanya ekonomi mikro, pendidikan agama ya, pengantar manajemen sama pengantar bisnis juga dipadukan di sini ya, karena dalam berbisnis hampir sama, kita harus market oriented, melihat peluang-peluang apa nih, produk apa yang diinginkan konsumen. Cuma
Kalau di syariah tadi kita harus sadar, walaupun peluangnya besar, peminatnya banyak, barang yang akan kita produksi, tapi kalau barang itu tidak dibenarkan oleh syara, kita harus hindari. Nah, gitu. Misalkan bisnis karaoke gitu, bisnis warung remang-remang, nah, itu omsetnya meyakinkan, piuntungan gede gitu. Tapi karena usaha itu tidak dibenarkan oleh syara, secara syariah itu harus dihindari begitu. Jadi makanya kita belajar pokok bahasan kayak perikatan, ya tadi ya tahap-tahap terjadi perikatan sudah dijelaskan, unsur perikatan tadi sudah dijelaskan, syarat-syarat perikatan itu. Jadi dalam jual beli dalam bisnis itu dijelaskan, jenis-jenis perikatan sudah dijelaskan, sehingga kelak kalau Anda menjadi pebisnis, menjadi pengusaha, Anda sukses ya, Anda pinter bisnisnya, Anda kaya, tapi tetap kita dalam aturan berbisnis dengan cara-cara yang syariah. Begitu kira-kira ya. Gitu. Kemudian tadi berawalnya kontrak perikatan sudah cukup jelas diterangkan oleh Ferawati. Siapa tadi? Vera Setiawati sama Rasti ya. Ya salah satunya kalau sudah beres itu berakhir ya perikatan itu ya. Gitu. Kemudian banyak juga ya. Misalkan salah satu membatalkan. Kalau tadi yang terakhir itu menyebut pasak ya. Pasak itu karena adanya hal-hal yang dilarang oleh syara. Jadi ternyata saat terjadi perikatan, baik itu dalam jual beli maupun kerjasama usaha maupun dalam utang piutang, ternyata ada hal-hal yang baru ketahuan gitu ya. Nah itu diperbolehkan ya. Mau pembatalan maupun lanjut itu silahkan. Di situ diperbolehkan berakhir badai dugi kadinya atau badai diteraskan silahkan. Kemudian pembeli memilih untuk membatalkan jual beli karena sebab-sebab tertentu dalam hiar. Hiar itu adalah jadi pembeli kalau kasusnya dijual beli ya diperbolehkan untuk membatalkan karena ada kesalahan atau cacat dalam produknya. Nah, sementara di ketentuan bila cacat Anda bisa membatalkan atau menukarkan. Nah, syarat-syarat seperti itu namanya khiyar, jadi diperbolehkan gitu ya. Kemudian perikatan juga boleh berakhir karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad ini tidak dipenuhi. Jadi macet misalkan, nah, itu bisa berakhir dan barang yang menjadi isi dari perikatan, ya perikatannya saya nggak tahu nih apakah jual beli, kemudian utang piutang, atau misalkan dalam nikah tadi ya berarti ada kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya tidak dipenuhi, mungkin suaminya tidak menafkahi ya atau istrinya tidak mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, jadi ada yang tidak dipatuhi ya itu bisa batal dalam arti bercerai. Tapi mohon maaf kalau ilustrasinya ke pernikahan ya itu tidak dalam konteks muamalah ekonomi ya, tetapi maksud saya perikatan itu kan tidak hanya terjadi dalam ekonomi, dalam bisnis ya, banyak ya Pak. Cuma tadi di kepernikahan supaya lebih paham, karena kalau ilustrasinya ke situ pasti anak muda lebih paham ya gitu. Karena habis jangka waktunya ya, masa waktunya habis ya sudah. Atau yang terakhir mungkin juga ini Pera atau siapa tadi saya takut salah ya, Pera atau Rasti tadi yang menerangkan, bisa juga berakhir dikarenakan karena sudah beres gitu. Jadi kalau jual beli ya sudah lunas, barang sudah saya beres, berakhir itu ya. Kontrak itu berakhir. Misalkan 10 sasihen ya atau 30 genep sasihen ya jual beli kendaraan motor. Pas 10 genep sudah berakhir jangka waktu dan sudah lunas ya sudah beres tuh berakhir ya gitu. Jadi itu dan kesimpulan yang tadi disampaikan oleh rekan Nana ini juga sudah bagus ya dan saya pikir luar biasa untuk kelompok 2 ini dan kelompok 3 saya yakin pasti lebih bagus lagi. Dan terima kasih kalian sangat luar biasa, apresiasi saya untuk kalian semua. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi bekal kelak nanti Anda di pekerjaan. Saya nggak tahu apakah Nana jadi dosen, Sita jadi pegawai pemerintah daerah, Hidayatullah jadi pegawai Departemen Agama atau di kementerian, saya nggak tahu. Cuma mudah-mudahan apapun yang hari ini Anda baktikan, walaupun dalam rangka tugas dari dosen,
untuk sekedar nilai dan patuh terhadap dosen, tetapi paling tidak mudah-mudahan nanti juga memberikan manfaat yang signifikan terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup kalian di masa yang akan datang, baik di pekerjaan ataupun berkeluarga dengan istri dan anak-anak kalian ya, gitu ya. Dan yang lain juga silahkan kalau ada yang dipertanyakan kemudian mau didiskusikan, dipersilahkan. Tentu saja kelompok pertama yang sudah luar biasa, Kang Nana, Vera, kemudian Sita dan Kang Hidayat Rasti, bukan Sita, Rasti dan Kang Hidayatullah sudah siap menjawab ya, gitu ya. Luar biasa, nilainya juga luar biasa. Kelompok 1 luar biasa, kelompok 2 lebih luar biasa lagi, dan saya yakin kelompok 3, 4, 5 pasti luar biasa lagi. Terima kasih untuk hari ini, kalian sangat luar biasa. Saya bangga kepada kalian semua. Dan mohon maaf dari saya juga apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.